Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semua dimanapun berada. Kembali lagi kita di podcast yang spesial ya, kolaborasi dari Paga TV dan juga Psikoday. Psikoday, media inspirasi Indonesia untuk global. Nah, kali ini tamu kita juga luar biasa spesial lagi. Beliau seorang tokoh masyarakat di Kota Malang tentunya. Nah, tema kali ini adalah Jogo Malang bersama Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Malang dan Ahmad Fuad Rahman sebagai ketua dari FPK Kota Malang. Selamat datang Pak Fuad. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sore hari ini. Meskipun banyak kesibukannya ya, mau ke Surabaya juga ini diselangkan waktunya untuk spesial untuk kita di Psikode dan Pagat TV. Nah, kita pengen cerita-cerita nih Pak Fuad. Ya. Pak Fuad ini kan ketua dari FPK Kota Malang. Nah, kira-kira bisa di-share juga Pak, seperti apa sih sebenarnya FPK itu? Ya, baik Mbak. Terima kasih ya. Jadi semuanya saya ingin sampaikan pertama terima kasih banyak kepada Paga TV yang telah mengundang ya bersama media Psikode. Psikoday ya. Ini yang kedua kalinya ya Pak. Ya. Terima kasih atas undangannya dan waktunya. Pada hari ini mungkin saya akan spill ya Ya. terkait dengan Forum Pembauran Kebangsaan. Jadi forum ini adalah rumah bagi masyarakat yang merantau di Malang ya. Bahkan di beberapa daerah itu pemerintah memberikan wadah organisasi namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Isinya organisasi kesukuan yang ada di Indonesia ya. Jadi mulai dari KTR, keluarga Tanah Rencong Aceh misalnya. Dari Ada Sabang. HIMNI ya, Himpunan Masyarakat Nias, ada dari Batak Sumatera, ada Lampung, ada Palembang, Batavia, Betawi, Sunda, Jawa, bahkan sampai Bugis dan Papua ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini organisasi pemerintah Plat merah ya Pak ya. plat merah untuk mewadahi mereka di perantauan. Juga ini ya, ada dari suku Jawa juga ya Pak ya. Ya, Dari suku Jawa sama etnis ya. Seperti etnis Tionghoa, ya, etnis Arab ya. mungkin ya. Ada juga etnis dari India. Kalau di FPK Jawa Timur kebetulan ini juga saya tadi lupa perkenalan sampai. Oh, iya. Saya juga adalah Resa SPC psikolog, selain sebagai dari CEO dari Psikoday, juga pengurus pembauran kebangsaan Jawa Timur. Nah, ini jadi bersinergi sekali ya FPK Jawa Timur dan Kota Malang. Nah, jadi FPK ini wadah untuk komunikasi juga, kerjasama antar lintas suku dan etnis ya Pak ya. Ini dasar ininya Permendagri nomor 34 tahun 2006 ya Pak ya. Betul sekali. Ya, jadi semestinya di setiap provinsi membentuk FPK dan itu sampai kecamatan, bahkan ada yang kelurahan. Kalau di FPK Kota Malang juga ada wacana sampai pembentukan FPK ke kecamatan apa gimana Pak? Oh iya, alhamdulillah kami sejak dilantik oleh Bapak Wali Kota, Insinyur sekarang doktor ya, beliau Doktor Hidayat Wahyu Hidayat, beliau melantik kami di MCC ya, 29 Juli ya. Kayaknya Ya, sampai lupa. bulan lalu 2 bulan lalu kami dilantik. Ya. Kemudian kami membuat gebiar dan kemarin juga sudah keliling ke tingkat kecamatan untuk mempersiapkan Keren.
ya struktur FPK di tingkat kecamatan, karena kita juga perlu mendata ya bahwa masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku ini bisa bergabung, berinteraksi, bersilaturahim di forum pembauran kebangsaan sebagaimana salamnya ya, yel-yelnya salam pembauran Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa adanya. Nah, jadi penting sekali ya keberadaan FPK ini, terutama di situasi kondisi akhir-akhir ini ya. Ada kemarin baru-baru ini ada ini ya, Jogo Malang ya, dengan Pak Wali Kota dan instrumen-instrumen yang lain. Mungkin bisa sekilas diceritain ke Pak kegiatan yang kemarin Jogo Malangnya. Iya, jadi alhamdulillah ya Bapak Wali Kota ditemani oleh Forkopimda Plus ya, itu luar biasa kerjasamanya. Bahkan kemarin ketika yang rusuh-rusuh di Jakarta itu langsung ditangkap oleh pemerintah Kota Malang untuk merapatkan barisan ya. Jadi pada tanggal 31 hari Ahad itu kami dipanggil jam 4 untuk kumpul, dan ternyata ada deklarasi damai ya, deklarasi damai untuk menjaga Kota Malang itu. Dihadiri oleh berbagai macam elemen termasuk forum rektor ya. Forum rektor, ada elemen masyarakat, FKDM, FKUB ya, FPK, kemudian Bapak Wali Kota beserta Forkopimda Plus. Jadi ada Bapak Danrem juga di sana, Danrem 083, yang ternyata hasilnya luar biasa ya. Jadi Bapak Danrem sempat menyampaikan kalau daerah beliau itu adalah daerah yang paling aman dibandingkan wilayah Korem yang lain ya. Karena yang lain kan sampai terbakar ya. Iya, Pak. Kantor DPRD ya. Bahkan di Jawa Timur, Surabaya, rumah dinas atau tempatnya Bapak Wakil Gubernur juga terbakar ya. Makanya itu juga ada Jogo Surabaya, Jogo Jatim. Kemarin juga di EPK Jatim bikin spanduk-spanduk untuk jaga Jogo Jatim, Jogo Surabaya, mengajak masyarakat untuk juga melakukan ini ya, persatuan dan kesatuan, dan dukung Polri juga, dukung TNI untuk pengamanannya. Kalau di EPK Jatim itu sempat memasang spanduk di beberapa titik, ada di pengadilan, ada di jalan-jalan. Nah, balik lagi ke programnya EPK Kota Malang, Pak. Kira-kira ke depan seperti apa programnya? Ya, programnya ya sesuai dengan tupoksi kami ya. Jadi menjaring aspirasi di bidang pembauran, ya kan, bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh suku, ya, dengan organisasi kesukuan itu paguyuban. Kami datang, kemudian dialog, ya kan, dan alhamdulillah kemarin itu kami sempat keliling ke tingkat kecamatan itu. Jadi bahwa kita ingin menjaga Kota Malang. Dan salah satunya adalah memang kita harus membuat struktur agar bisa termonitoring dengan baik, agar bisa respon cepat ya terhadap apa-apa yang terjadi di daerah. Ya, Kota Malang ini kan ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Tapi orangnya banyak. Ya, jadi luasnya 110 km persegi, ya. Penduduknya 860 ribuan, tapi yang tinggal 2 jutaan. Jadi memang banyak sekali, dan itu memang karena kita punya banyak kampus ya. Jadi sumbangan dari kampus-kampus mahasiswa itu sampai 300 ribuan ya, yang menetap di Kota Malang. Apalagi sekarang ya Pak ya, Iya. maba baru datang nambah lagi. Jadi itu ada yang bilang, Pak Agung Buana ya pas kemarin podcast juga, Malang ini seperti miniatur Indonesia ya.
karena sudah ada beragam suku, beragam asalnya, etnisnya juga sudah ada di Kota Malang. Juga ada problematika khususnya ya Pak, kalau banyak perbedaan, banyak ini. Tipsnya kira-kira apa ini kalau dari FPK Kota Malang? Ya kalau tipsnya ya banyak silaturahim dan dialog ya, biar tidak salah paham. Makanya kemarin ketika deklarasi damai itu kami menyampaikan bahwa tidak cukup hanya deklarasi damai, harus turun ke kecamatan, kelurahan, ke komunitas untuk memastikan bahwa pemerintah hadir. Ya, pemerintah hadir menyampaikan bahwa kota ini bisa aman, bisa nyaman kalau tidak ada keributan. Oleh karena itu jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum ya yang mencoba untuk melakukan kegiatan anarkis. Makanya kemarin ketika deklarasi semuanya pasang siap-siap ya, pasang kuda-kuda, jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang anarkis. Betul. Kalau demo boleh, menyampaikan pendapat boleh, tapi jangan anarkis. Makanya kemarin kami apresiasi betul pemerintah Kota Malang dan Forkopimda Plus, karena ya itu tadi ada yang mau melemparkan bom molotov ke DPRD, akhirnya ketahuan ya. Untungnya aman ya Pak ya. Ya aman alhamdulillah. Kan kebetulan sebelumnya Bapak Fuad juga anggota DPRD ya, jadi sangat paham sekali. Iya. Juga ini ya Pak, pembina dari FPK Kota Malang itu Pak Wakil Wali Kota ya, Pak Ali Muhtatahirin. Mungkin beliau ada pesan-pesan khusus nggak untuk pembinaan di FPK Kota Malang Pak? Oh iya ada, karena kemarin kita sempat silaturahim dengan beliau, koordinasi di rumah dinas ya, dan beliau mengapresiasi apa yang dilakukan FPK saat ini. Tinggal dijaga kekompakan, kesolidan, kemudian banyak-banyak turun ke masyarakat ya. Karena memang tugasnya FPK itu ada 4 ya, tadi itu jaring aspirasi, bertemu dengan tokoh-tokoh adat, kemudian menyebarluaskan, mensosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang pembauran kebangsaan, dan yang keempat terakhir itu memberikan rekomendasi bahan-bahan di bidang pembauran untuk beliau memberikan sebuah kebijakan atau keputusan. Makanya kemarin kami bilang harus bisa menunjukkan bahwa Kota Malang ini miniatur Indonesia itu. Makanya beberapa kuliner Nusantara juga harus dimasifkan. Bahkan taman-tamannya juga harus ada yang menyimbolkan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Sehingga mereka di ruang terbuka hijau itu mengetahui bahwa Indonesia itu bukan hanya satu pulau tapi banyak pulau ya, banyak etnis, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Ada pembauran ya. Ada pembauran di situ. Kebetulan kalau Pak Fuad kan asalnya dari Bugis, Sulawesi Selatan. Ya, ini sama dengan Pak Lanyala ya asalnya. Juga ini kalau istri Jawa Timur ya Pak ya. Jawa Timur. Arema. Jadi ada persatuannya itu Pak ya. Ya, apa itu Pak? Persija, Persatuan Istri Jawa. Istri Jawa. Ya, jadi udah pembauran ya Pak ya. Ya. Kebetulan juga sebagai ketua dari perkumpulan Sulawesi Selatan. Oh ya, saya jadi sekjen KKSS di Malang Pak. KKSS. Boleh cerita sedikit Pak tentang KKSS itu seperti apa perkumpulannya? Iya, KKSS ini Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ini sudah berdiri sejak 60 tahun yang lalu. Sudah lama. Sudah ini sepuh. Ya, jadi mereka berasal dari tentara ya. Oh, tentara.
karena banyak sering keluar daerah, Iya. akhirnya mereka kumpul-kumpul gitu kan, terbentuklah eh, keluarga Sulawesi Selatan itu. Kemudian dari tentara mengajak sipil dan akhirnya ya sekarang berbaur antara TNI dengan sipil di KKSS ini. Iya. Dan kami sering melakukan Mubas 5 tahun sekali dan forum silaturahim saudagar Bugis Makassar. Wah. Yang itu biasa dijamu oleh Bapak Gubernur ya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Jadi pasti KKSS ini setiap tahun pulang kampung dan dijamu oleh gubernur untuk silaturahim. Perlu ditiru itu Mas. Iya. Ditambah sama daerah-daerah lain juga. Bugis juga sampai ke Bengkulu loh Pak. Oh gitu. Iya, ada historinya juga. Daeng Mabela ya kalau nggak salah itu dulu akhirnya sampai ke Bengkulu, terus membaur dengan bangsawan Bengkulu juga, akhirnya bisa jadi orang-orang Bengkulu ada darah-darah Bugisnya juga ini. Oh, iya. Termasuk Madura. Ya, Jadi juga. Madura itu kisahnya ketika kerajaan Trunojoyo ya dengan anaknya Sultan Hasanuddin Karenggalesong yang makamnya ada di Ngantang ya. Jadi ini ya sudah Iya, jadi kemana-mana. ketika perjanjian Bongaya itu ini anaknya tidak terima gitu kan, dia juga harus melawan VOC. Ya. Akhirnya dia cari kerajaan yang mau melawan VOC dan dia bergabung di situ. Nah, kerajaan saat itu ya Trunojoyo itu Madura ya. Akhirnya dia bersama-sama berperang melawan VOC di Mataraman. Akhirnya selesai, terdamparlah di Kabupaten Malang, Ngantang ya, yang makamnya ada di sana sekarang. Iya, jadi Ya. memang zaman dulu era perjuangan itu memang berbagai suku itu yang apa ya, pionir-pionirnya ya, penggeraknya dari Sabang sampai Merauke, tokoh-tokoh daerahnya, Cut Nyadin, Pahlawan Patimura, dari Makassar, dari mana-mana, itu ya kunci dari kemerdekaan kita. Kita kan baru-baru ini hari kemerdekaan ke-80 ya Pak ya. Kebetulan juga PK Jatim dari yang kegiatan untuk hari ulang tahun RI yang ke-80 mengadakan gelar kemerdekaan di Bakes Bangpol Jawa Timur. Itu ada berbagai kegiatan, lomba baju adat, lomba-lomba diikuti juga oleh teman-teman asrama mahasiswa Nusantara juga dengan Bakes Bangpol Jawa Timur. Nah, di Malang juga ada kegiatan ya Pak ya. Betul. Di hari yang sama ya, tanggal 4 September kemarin ya Pak ya. Jadi serentak ya. Di Malang juga ada kegiatan ya Pak. Di Matas ya Pak? Iya, di Matas. Boleh cerita sedikit itu kegiatannya kalau yang di Malang? Iya, jadi kami dilantik bulan Juli ya. Kemudian Agustus ini bulan kemerdekaan. Alhamdulillah kami bisa menggandeng Matos ya, Malang Tom Square, manajemennya untuk mengadakan kebiar pembauran kebangsaan. Di sana kami mengundang seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam suku untuk hadir. Ya 1.000 lebih Mbak. Wow. Ya 1.000 lebih yang datang. Kemudian alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Wahyu Hidayat, dan Ibu Ketua DPRD Ibu Mia ya. Kemudian beberapa komunitas MTC Malang Tahes Club ya. Kemudian ada Pak Camat, ada Lurah, ada beberapa kepala OPD juga hadir kompak di sana ya, kompak. Jadi kami juga senang karena pemerintah Kota Malang perhatian ya dengan keberadaan FPK itu. Oleh karena itu maka kita bisa berkumpul di sana dengan pakaian adat, kemudian menampilkan berbagai macam seni ya. Ada yang baca puisi, ada yang menampilkan
pakaian pengantin ya dari berbagai macam daerah. Ada yang Bengkulu juga ikut itu iya teman-teman. Bengkulu, ada Papua juga ya. Iya. Bahkan Papua ada dua, Oh, Papua ya. Induk sama Papua Selatan. Nah, nanti ke depan mungkin kita bikin gebiar kuliner Nusantara. Itu menarik Ya, Pak. mungkin nanti Cinta masyarakat kuliner. yang ada di Kota Malang itu saya kepingin bisa mendaftarkan diri menjadi anggota FPK ya. Iya, otomatis ya Pak warga. Ya, misalnya Pak, saya Pak dari Medan Pak, Ya, Pak saya dari Palu Pak, iya, betul. saya dari Sambit Pak. Ya monggo silahkan daftar ya kan, karena di sini ada organisasi orang tuanya gitu kan. Jadi kalau di kami di Bugis itu kan KKSS, ini bapak-bapaknya. Iya. Jadi mereka kuliah, Senior. nikah, akhirnya dapat kerja tetap di Malang. Iya. Nah, adik-adiknya ini yang Mahasiswanya. mahasiswa itu ada IKAMI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulsel. Susah. Mereka juga ada asrama. Ya, banyak kan begitu. Iya, itu yang di Bengkulu juga ada Ikatan Keluarga Mahasiswa Bengkulu Malang, Pak. IKMBM. Ya. Jadi kita juga perlu ya. Kebetulan saya di FPK Jawa Timur itu bidangnya organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Sehingga perlu bersinergi juga nanti dengan Pak Fuad ya. Betul. Untuk ini terutama adik-adik mahasiswa itu yang merantau, yang berkuliah di Jawa Timur. Nah, balik lagi tadi, kalau Pak Fuad ini kesibukannya selain sebagai ketua FPK Kota Malang, boleh ceritain juga Pak, apalagi kesibukannya? Ya, kesibukannya ya wirausaha sih ya. Wirausaha ya. Jadi ada beberapa bidang usaha yang kami geluti di Kota Malang, bahkan di tingkat provinsi dan tingkat Indonesia nasional ya. Iya. Bidangnya apa Pak? Ada Mungkin bisa sekalian dipromosikan, siapa tahu ada yang mau bekerja sama. ya ada di bidang pertanian, ada di properti, ada di manajemen, ada. Semua ada ya Ya. Pak, tinggal pilih. Betul. Ya. Kalau untuk pendidikannya boleh diceritakan Pak? Ya, pendidikannya ini ya. Jadi Dulu mahasiswa mana ini? saya tuh lahir di Nunukan, Kalimantan Utara. Oh, Jadi saya lahir di sana, tapi darah Bugis ya. ya. Karena orang bapak ibu orang Laut. Sulawesi Selatan, tapi merantau dan menetap di Kalimantan Utara. Dulu Kaltim, Oh. perbatasan Malaysia. 2 jam kalau mau ke sana. Ada paspor khusus namanya pas lintas untuk datang ke Tawau. Nah, SMP saya ke Jogja, SMP saya ke Jawa, mondok di Jogja, kemudian SMA saya ke Sulawesi Tenggara, Wah, keliling Indonesia. Kendari, kemudian ya S1 di Malang, di UIN Malang, Oh, S2 di UMM, UMM. dan sekarang lagi S3 di UIN Malang lagi. Waduh, jurusannya Ekonomi, wah, spesialis ekonomi. Ya. Beliau manajemen ya. sarjana ekonomi, magister manajemen. Nah, nanti doktornya ekonomi lagi ya Pak ya. Luar biasa. Nah, kalau ini kayaknya masih muda juga ya Pak Fuad. Kelahirannya 98. 98. Ya. Loh, jauh daripada lebih muda. Tapi sudah melanglang buana ini. Ya. Oke. Tadi kan sempat ada program mau kuliner ya Pak ya, kuliner Ya. Nusantara. Nah, kalau kemarin FPK Jawa Timur sudah sempat juga kerjasama dengan berlokasi di Gebu Minang, Surabaya, itu yang rumah gadang, seperti rumah gadangnya Minang itu. Jadi berbagai kuliner juga ditampilkan di sana. Mungkin bisa nanti juga bersinergi semua ya Pak ya. Di FPK Jawa Timur juga kerjasama dengan AMN, Asrama Mahasiswa Nusantara. Nanti mudah-mudahan di Malang juga bisa ada Pak asrama AMN ya. Mahasiswa Nusantara yang khusus Malang. Kan mahasiswanya juga banyak tuh. Betul. Ya, bisa jadi
agendakan mungkin. Ya nanti kita dorong ke Ya, pemerintah nah itu untuk kan aspirasi masyarakat ya Pak. membangun asrama mahasiswa Nusantara. Ya di Malang juga. Nah kemarin kegiatan itu juga di FPK menjalin juga kerjasama dengan nanti itu di Dinas Pendidikan Jawa Timur dan lain sebagainya, mau ada program bela negara juga yang akan diikuti oleh seluruh pengurus FPK katanya, programnya dari Pak Ketua FPK Jawa Timur Pak RM Muhammad Ali Zaini. Nah dari segala apa ya, udah keliling-keliling juga tadi Pak ya, dari berbagai daerah. Kalau Malang sendiri Pak, kesannya apa ini bagi Pak Fuad? Malang Ya nyaman kali ya. nyaman ya, udah dapat orang Malang soalnya. Ya jadi dibandingkan dengan daerah lain, Malang ini ndak besar, ndak kecil ya kan. Terjangkau semuanya, walaupun ada yang kuliner murah sampai yang mahal juga ada sini, lengkap. Dan tak jauh lah intinya. Iya. Untuk kemana-mana ya 15-20 menit lah ya, karena ini kota tenang, beda dengan yang lain. Dan suasana tidak terlalu panas juga ya kan, tidak terlalu Makanya dingin ya. kalau orang udah masuk Malang nggak mau pulang ya, Iya. termasuk saya ini. Aslinya Bengkulu, kebetulan lahir di Malang, ternyata memang nyaman, menyenangkan, bisa jadi pengen stay di Malang terus. Kemarin itu di EPK Jawa Timur ada rekomendasi juga Pak, membuat taman mini Nusantara. Mungkin ada bisa adakan di Malang juga. Sebenarnya kalau di kemarin kegiatan EPK Jawa Timur juga ada kegiatan di Taman Bhinneka. Ya, di sana itu ada sekitar 9 rumah adat yang sudah ada di sana, dan jadi EPK Jawa Timur itu melibatkan berbagai suku-sukunya, itu ada menampilkan kulinernya juga, menampilkan pakaian adat-adatnya mereka di sana. Kegiatan kemarin di Taman Bhinneka Surabaya, mungkin nanti bisa diikutin juga Pak di Malang. Ya makanya tadi saya bilang ada menarik juga. Taman Nusantara ya. Iya, taman. Jadi apalah nanti namanya, Konsepnya di sana juga. Makanya kemarin saya sampaikan ke Bapak Ketua Pembina ya, Bapak Wakil Wali Kota, memang kita mendorong ada MOU antar daerah, sehingga yang bikin replikanya itu dari mereka. Iya, Jadi kita menyiapkan lahan saja. betul. Jadi lahan luasnya sekian, nanti dari Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dari Aceh, silahkan bikin. Ya kan, yang asli memang coraknya dari sana. Iya, jadi Sehingga orang datang ke sini tuh ya ada nilai pariwisatanya juga kan. betul. Oh iya, seperti ini ternyata. Apalagi kan Kota Malang jadi delegasi Kota Kreatif Dunia UNESCO Ya. ya kemarin ya. Pengumumannya bulan ini atau bulan depan ya kalau nggak salah ya? Bulan depan kali ya. Bulan depan ya. Mudah-mudahan ini Ya. jadi lolos jadi Kota Kreatif Dunia. Oke. Waktunya masih ada ya Pak ya, Pak Ogi? Oh ya, saya juga ada salam dari Om Mulyadi Yahan. Beliau pengurus EPK Jawa Timur dari Bengkulu juga, sama seperti saya. Beliau juga pendukung Lanyala. Waalaikumsalam. Nah, kira-kira ke depan program yang selain tadi yang kuliner dan taman Nusantara, mahasiswa juga dilibatkan, ada lagi nggak Pak program-program yang akan digalakan oleh EPK Kota Malang? Ya paling ada outbound untuk anak-anak muda itu ya. Wah, Jadi kita akan
melatih secara kepemimpinan, kemudian kita akan outbound dengan ketua-ketua orda, ketua-ketua suku dan stakeholder di Kota Malang. Ya, mungkin dekat-dekat inilah kami lagi menyiapkan itu. Makanya kami ingin menunjukkan bahwa Kota Malang ini ya the real miniatur Indonesia. Betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Juga semoga kota kreatif dunia. Ya, kreatif dunia. Kalau bisa berhasil itu kan mendunia ya, Malang Mendunia, internasional. Otomatis FPK ini kan wadah suku-sukunya juga akan lebih terekspos ke internasional. Baiklah. Nah, untuk sebelum kita tutup Pak, ada pesan-pesan nggak untuk para pemirsa, orang-orang berbagai suku, berbagai etnis di Malang dan di Indonesia? Ya, baik. Kalau pesan kami di FPK itu ya memang mari kita menumbuhkan nasionalisme kita ya terhadap Indonesia. Kita menjaga negara kita ini dengan baik. Ada 4 pilar ya, yang biasa teman-teman hafal dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, amin. Itu FPK. Salam pembauran, Bhinneka Tunggal Ika. Salam 5 jari, Pancasila. Kota Malang, Boys berkelas. Okay. Luar biasa sekali ya. Baiklah, itulah tadi banyak hal ya yang kita dapat menginspirasi, terutama dari FPK Kota Malang juga dengan Pak Ahmad Fuad Rahman. Nah, semoga bisa bermanfaat, semoga terus bersemangat, menginspirasi dan juga semakin Malang semakin boys dan Indonesia semakin jaya. Amin. Saya Adela Reza, host kali ini. Dan saya Ahmad Fuad Rahman. Narasumbernya, terima kasih sudah hadir Pak. Ya. Salam untuk teman-teman FPK Kota Malang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye.